Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber serta sahabat media serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan meliput adanya seseorang yang memiliki ilmu pohon yang ada. Ada apakah dengan seseorang yang memiliki ilmu pohon yang ada? Mari kita simak sama-sama apa yang terjadi dan ilmu apakah yang dia miliki sehingga pada saat dia masuk dalam pohon bisa tidak terlihat oleh manusia pada umumnya. Mari kita ikuti sama-sama kupasannya sehingga Anda tahu apa yang dimaksud dengan ilmu menghilang bila orang tersebut mendekati pohon. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas shiratal mustaqim. Allahumma as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minasyaitonir gawaran. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara, saat itu di desa terpencil adanya kisruh dibuat oleh seseorang. Hampir semua warga merasa repot dibuatnya, takut dan gelisah adanya lingkupnya tidak nyaman, banyak maling yang ada. Hingga sampai saat itu tidak pernah tertangkap basah pelaku-pelaku tersebut adanya. Namun di satu sisi ada salah satu pemuda alim dan bijaksana sudah mengetahui adanya pelaku-pelaku yang biasa berbuat jahat selalu gentayangan di perkampungan terpencil tersebut. Memang dengan adanya desa terpencil itu mereka kehidupannya makmur, ekonominya bagus dengan hasil taninya yang ada, sehingga manusia-manusia yang ingin berbuat jahat adanya sudah membaca dengan adanya penduduk sekalipun mereka rumah sederhana di daerah terpencil, tapi hartanya tidak kalah dengan orang-orang yang ada di kota yang memiliki rumah mewah. Hanya perbedaan penampilan rumahnya saja. Sehingga hampir 1 tahun semua warga merasa dirugikan. Hasil tanaman yang sudah terjual, hasil panenannya, uang yang disimpan di mana dia simpan di almari selalu lenyap, hilang begitu saja. Seperti orang mengatakan, barangkali ini kerjaan seorang atau manusia yang memiliki tuyul. Itu menurut penduduk mengatakan demikian. Lantas pada saat orang ramai-ramai membicarakan hal kehilangan uangnya yang ada, tiba-tiba seorang pemuda alim dan bijaksana uluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini ada apa rame-rame? Lantas kebetulan di sela-sela keramaian ada salah satu bapak-bapak yang mengetahui dan mengenal dengan adanya si pemuda alim dan bijaksana. Dia orang yang punya lebih, bukan pemuda biasa, tapi pemuda luar biasa. Lantas disitulah seorang sesepuh berbincang-bincang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kebetulan nih anak muda. Saudara-saudara, perlu kalian ketahui, ini anak muda, tapi bukan anak muda biasa, tapi luar biasa yang memiliki kelebihan. Disinilah kita musyawarah untuk mencari solusi bagaimana caranya daerah kita supaya aman, tidak ada maling. Lantas mereka satu sama lain berbisik-bisik, wah kalau memang begitu adanya kita aman nih, uang kita banyak, hasil dari panen lenyap begitu saja. Lantas salah satu penduduk menyeletuk mengatakan,
Bang, mohon maaf nih saya mau bertanya. Apa betul yang dibicarakan orang-orang? Kami kan semuanya kehilangan duit nih. Hampir setiap panen duit itu disimpan, begitu saja hilang. Kata orang-orang bilang tuyul. Betul nggak sih ya bang? Lantas si pemuda itu dengan lugasnya memberi satu penjelasan kepada seluruh penduduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak, ibu-ibu. Lantas mereka menjawab salam tersebut dengan kompak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini bapak-bapak, ibu-ibu, ini buat masukan saja. Saya sebetulnya sudah menampung semua pembicaraan seluruh penduduk yang ada di sini. Kebetulan kan rumah saya ada di ujung sana nih, paling ujung sono. Ya masih satu kampung lah. Saya tampung semua ucapan-ucapan kegelisahan penduduk-penduduk yang ada yang merasa kehilangan uang. Bukan satu rumah saja, hampir seluruh penduduk di sini adanya setiap habis panen. Hasil panen itu uangnya disimpan di rumah, semuanya uangnya lenyap. Jadi perlu bapak-bapak ibu ketahui bahwasanya itu bukan perbuatan sebuah tuyul atau bangsa tuyul. Ini adalah manusia seperti kita, namun orang tersebut adalah memiliki kelebihan. Sekalipun dia gentayangan dilihat oleh 1.000 orang atau melewati 1.000 orang, 1.000 orang itu tidak akan pernah melihat dia karena dia memiliki ilmu khusus. Saya sudah membaca, makanya saya pelajari di situ. Intinya, saya akan menumpas dia, saya akan menjegal dia, saya akan menghentikan perbuatan yang sebelumnya ibu-ibu dirugikan. Lantas mereka rame-rame, bagus nih. Kalau begini, mudah-mudahan kita tidak terjadi kehilangan uang, kata semua penduduk mengatakan dengan kalimat senada. Lantas ibu muda itu melanjutkan pembicaraan. Insya Allah bapak-bapak ibu-ibu, kita sama-sama berdoa ya. Mudah-mudahan niat ikhlas, niat tulus saya untuk membantu para warga berhasil. Saya bisa bertemu dengan seseorang, katakanlah orang yang dimaksud adalah pelaku yang selalu mengambil uang bapak-bapak ibu-ibu yang ada. Tak lama kemudian, setelah 1 minggu, si pemuda itu bertemu dengan pelakunya. Kebetulan di tengah malam yang ada, kebetulan ada beberapa warga yang sedang lewat, sedang berjaga-jaga. Memang selama mereka merasa dirugikan, tidak nyaman, mereka kompak membuat waktu, katakanlah jadwal untuk ronda. Lantas beberapa orang yang sedang berjaga-jaga bertemu dengan si pemuda itu. Abang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sedang berjaga-jaga di sini, kata si pemuda itu mengatakan demikian. Iya bang, sini duduk di sini. Saya sudah bertemu dengan dia, pelakunya 2 orang. Kebetulan berpakaian hitam semua. Kalian tetap berjaga-jaga di sini, ya. Yang satu ikuti saya di belakang. Saya akan kontak dengan dia. Karena apa? Kalian pun tidak mampu melihatnya karena dia punya ilmu pengelimunan. Kalau saya kejar nih, sekalipun saya melihat, tiba-tiba dia sudah mendekati pohon. Dia menghilang di pohon itu. Makanya nih, kalau orang bilang mengatakan ilmu pohon, ilmu pengelimunan pohon, kira-kira begitu, kata si pemuda mengatakan demikian. Lantas 3 orang tersebut yang sedang ronda mengatakan, wah kalau begini repot ya bang, kita tidak mampu melihat dia. Sekalipun saya ronda, sekalipun dia melewati kita nggak tahu ya. Maka si pemuda itu mengatakan, itulah bang, makanya saya ingin menumpas kejahatan itu dengan menemui mereka. Saya kebetulan tadi melihat 2 orang, tapi saya sengaja biarkan. Nanti kalau dia reaksi,
saya tangkap. Lantas si pemuda itu berjalan kembali, yang 2 orang standby di pos, yang satu mengikuti di belakang si pemuda itu. Lantas si abang pemuda itu mengatakan, "Bang, abang di sini, jangan kemana-mana. Saya akan mendekati 2 orang itu yang sedang mengendap-endap mau masuk ke rumah orang. Dia kalau masuk, dia duduk di mana rumah yang mau dimasukin. Ntar tiba-tiba dia menghilang. Itu yang namanya ilmu penglimunan yang bisa dilihat dengan mata telanjang," kata si pemuda itu mengatakan demikian. Lantas si tukang ronda itu mengatakan, iya bang, hati-hati bang, mudah-mudahan sukses." Saat yang tepat, 2 sosok pelaku kejahatan sedang komat kamit duduk bersila berdua akan melancarkan kejahatannya. Lantas langsung dijegal oleh pemuda yang alim dan bijaksana. Mereka merasa dikejutkan dengan adanya hadir pemuda di depannya. Padahal si 2 pelaku itu sedang komat kamit dengan khusyuknya ingin melancarkan kejahatannya. Lantas mereka berdua menghentikan. "Siapa kamu? Kenapa kamu mengganggu kami yang sedang bekerja?" Lantas si pemuda itu mengatakan, "Saya tidak mau bertele-tele bicara dengan kalian. Saya sudah mengetahui dari awal. Hampir setahun ini para warga merasa dirugikan. Setelah panen, Anda tahu persis mereka pasti banyak duit, sehingga hampir semua sekampung ini para warga kehilangan uang. Pelakunya tidak lepas dari kalian berdua." Mereka tertawa pelakunya. Anak muda, baru kali ini saya diketahui oleh Anda. Padahal saya memiliki ilmu penglimunan pohon, tapi Anda bisa mengetahui adanya kami." Lantas si anak muda itu dengan senyumnya dan santunnya, abang-abang, kalian sebetulnya manusia, makhluk Allah, tapi hatinya iblis yang ada. Kalian hanya dipecundangi, diperlakukan oleh bangsa jin yang ada, sehingga Anda dengan leluasa tidak diperlihatkan oleh manusia, sehingga leluasa mencuri uang penduduk yang ada. Mereka tertawa lagi. "Hebat ya, baru kali ini ada yang menantang saya," kata salah satu pelakunya mengatakan demikian. "Bisa apa kamu pemuda?" kata si pelaku mengatakan demikian. "Saya tidak bisa apa-apa, saya hanya hamba Allah. Akan tetapi sebagai hamba Allah tidak mau berdiam diri dengan kezaliman yang ada. Kalian perlu diberantas. Kalian tidak boleh dibiarkan begitu saja merugikan banyak penduduk yang sudah jerih payah bekerja di sawah. Setelah berhasil, uangnya diambil dengan mudah oleh kalian. Coba kalian rasakan, seandainya yang terjadi adalah kalian, uangnya diambil sama orang lain, bagaimana rasanya?" Lantas pelaku berdua mengatakan, "Saya tidak butuh ceramah Anda. Yang terpenting kami dengan mudah mengambil uang orang-orang yang ada di penduduk sini yang ada." Tiba-tiba si pemuda itu berdoa sejenak. Lantas menggerakkan tangan kanannya diarahkan kedua pelaku tersebut. Angin begitu kencang melalui gerakan telapak tangan si pemuda itu diarahkan kedua pelaku. Mereka terpelanting, terguling-guling berdua. Lantas ditarik kembali oleh pemuda itu seperti bola dimainkan. Sambil teriak-teriak, "Ini apa ini, angin gede banget. Saya diputar-putar, balik lagi ke sana. Hei, pemuda, lu apain gue?" Masing-masing bicara dengan kalimat senada si penjahat itu. Lantas dengan sengaja si pemuda itu hanya untuk memberikan satu peringatan. Dihentikanlah pemuda itu berdua yang
bersemedi. Kalian pelaku kejahatan, ini saya memberikan peringatan kepada kalian. Jauhkan dari kebiasaan kalian berbuat jahat. Hilangkan ilmu-ilmu kejahatan kalian. Segala sesuatunya yang menurut kalian hebat tidak akan pernah abadi. Ada saatnya kalian akan jatuh lebih parah, lebih sakit daripada penduduk-penduduk yang di sini karena perbuatan kalian. Lantas mereka tetap saja ngeyel, malah menantang. Anak muda, ternyata kamu punya nyali ya, menantang kami, kata salah satu pelaku kejahatan mengatakan demikian. Lantas si pemuda dengan lugas yang mengatakan, kalian berdua dengarkan baik-baik. Tujuan saya tidak mau berbuat kasar atau mencari masalah. Tujuan seorang muslim, tujuan hamba Allah hanya satu, memerangi kezaliman. Adalah kalian harus dicegah, kalau tidak akan merugikan banyak orang. Sekarang saya tidak mau bertele-tele karena kalian sama saja berlakunya seperti bangsa jin. Kalau kalian sadar, kalian hanya diperbudak oleh bangsa jin, memiliki ilmu kelebihan hanya untuk kejahatan. Nauzubillah min dzalik, kata si pemuda itu mengatakan demikian. Mereka sambil tertawa, bukannya takut dan sadar. Lantas mereka menyerang. Tiba-tiba si pemuda itu dengan gerakan refleks menggerakkan kepalanya ke depan sedikit. Dia terpelanting dan kesakitan. Weh, apaan ini? Kamu tidak bergerak apa-apa, tapi saya bisa terpelanting. Yang satunya juga mengatakan dengan kalimat senada, kalian tuh ngeyel. Sekarang begini, saya kasih kesempatan yang lebih baik. Sadarlah, kembalilah kepada Allah ke jalan yang benar. Jangan sampai merugikan orang lain. Kalian kan pada akhirnya nanti dipanggil Allah. Jangankan kalian pada saat meninggalnya diterima oleh Allah, jasad pun tidak diterima, apalagi masuk surganya Allah. Nauzubillah min dzalik. Saat ini juga kalian masih seger, masih sehat. Sadarlah, bertobatlah kepada Allah, dan kembalikan harta-harta yang kalian ambil kepada para penduduk. Apa kalian tega? Mereka bersusah payah menanam palawija, bertani, hasilnya disimpan, ternyata kalian yang ngambil. Apa nggak sakit? Lantas mereka diam berdua, malah menyerang kembali. Disitulah si pemuda tidak mau banyak waktu untuk bertele-tele, melemparkan cairan di cipreting kedua si pelaku itu langsung pingsan dua-duanya. Padahal hanya bersifat sementara untuk menyadarkan kedua pelaku tersebut. Setelah mereka tidak berkutik, kedua tangan si pemuda alim dan bijaksana itu dengan serentak menyentuh dada si pelaku dengan tujuan ingin mencabut semua ilmu kejahatannya, ilmu pengelamunan atau pengelimunan pohon yang ada. Disitulah mereka langsung kontak bangun. Mereka berdua bingung. Gua ada di mana nih? Ke atas. Masing-masing pelaku mengatakan demikian. Kamu ada di depan saya, di dekat rumah penduduk yang rencananya kalian punya niat jahat, ingin mengambil uang seseorang. Kalian sebelumnya memang sudah hampir tahunan kerjanya hanya maling, ngambil duit orang. Dengan ilmu yang kau punyai, ilmu pengelimunan pohon. Ilmu pengelimunan pohon itu yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, sehingga kalian dapat leluasa. Sekalipun kalian
bolak-balik di lingkungan warga. Para warga tidak melihat kalian adanya sehingga kalian dengan leluasa mengambil uang penduduk. Sekarang kalian sudah tidak ada apa-apanya. Kalian sudah kosong. Saya anjurkan, sadarlah, bertobatlah kepada Allah. Kembalilah menjadi manusia yang sempurna. Seperti sebelum kalian pernah melakukan kejahatan. Seberat apapun dosa kalian, insya Allah kalau kalian benar-benar niat bertobat, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian sebelum kalian dicabut nyawanya. Apa kalian mau mati seperti bangkai tidak ada gunanya? Bahkan jasad kalian tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalian berharap masuk surganya Allah. Tidak akan pernah. Bertobatlah. Tadi saya katakan tujuan saya cuma satu sebagai hamba Allah, memerangi kesuliman yang ada untuk menyadarkan kalian. Bisa saja kalian mati dengan mudah di hadapan saya, tapi sebagai orang muslim kami tidak bisa mendahului Allah. Dosa melanggar hukum yang ada. Tujuan kami hanya sebatas menyadarkan kalian. Sadarlah. Lantas mereka tiba-tiba mendekati si pemuda itu. Dia bersujud minta ampun. Lantas si pemuda itu mengangkat tangan mereka. Sudahlah, kalian kembali ke rumah masing-masing. Niat mandi besar karena Allah untuk membersihkan diri. Apakah kalian seorang muslim? Mereka berdua menjawab, betul bang. Berarti kita satu akidah. Kembalilah kepada Allah. Insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Lantas mereka berbicara, mohon maaf bang, memang kami salah. Selama ini kami enak-enakan mencari uang dengan mudah, mengambil uang penduduk. Saya tahu setiap penduduk habis panen berarti banyak uang. Disitulah saat yang tepat kami mengambil uangnya. Ya sudah, yang sudah-sudah, kalian pulang ke keluarganya. Yang seperti tadi saya katakan, niat karena Allah mandi besar. Sucikan diri kalian, bersujud kepada Allah, bukan kepada saya, dan minta ampun kepada para penduduk, minta maaf. Kalau memang uangnya masih ada, kembalikan kepada mereka. Anda yang tahu siapa yang diambil uangnya, siapa yang merasa dirugikan. Demikianlah saudara, kupasan demi kupasan kamera yang jadi satu kami jabarkan kembali untuk Anda semua dengan adanya dua pelaku kejahatan yang memiliki ilmu penglimunan pohon yang ada, sehingga mereka dengan luasanya tidak diperlihatkan dengan manusia, sehingga manusia tidak tahu adanya pelaku-pelaku kejahatan mengambil uang setiap penduduk yang ada. Semoga bermanfaat. Tujuan kami adalah sharing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.